video itu reminder juga ya buat aku, apa sih niat kita, apa sih tujuan kita setiap kali bangun. Bagaimana sih pikiran kita di saat kita bangun, apakah kita menjadikan suatu hari itu hanya sebuah rutinitas yang bukan dari diri kita, itu adalah kita bangun mungkin melakukan daily booster itu cuman eh, karena suatu keharusan yang mungkin kita nggak tahu tujuannya apa gitu. Jadi reminder juga buat aku untuk meluruskan kembali apa sih sebenarnya kita bangun ini. Jangan sampai kita bangun mepet-mepet gitu ya, tahu-tahu wah udah telat atau gimana gitu. Pagi hari itu waktu yang paling baik di mana kita bisa mendapatkan waktu tenang, pikiran fresh kembali setelah kita tidur di malam hari. Jadi manfaatkan pagimu, pagi kita semua, kita yang menjadi penentu bagaimana hari kita, aktivitas kita akan berlangsung. Itu sih dari aku, Koko, Cici, semuanya. Oke, thank you ya. Kita persilahkan Bro Raka untuk sharingnya di MDM pagi hari ini. Silakan. Halo pagi semuanya. Pagi-pagi. Pagi, Raka. Share screen atau gimana? Ya, udah bisa. Nah, silakan. Share screen. Ya, jadi di sini aku mau kasih lihat ada satu video nih teman-teman. Bentar ya. Kedengeran suaranya nggak? ของของฉันเริ่มต้น Ya, จาก kedengaran. มืออะไรลูกฉันไม่ได้บอกว่าจะเก็บแม่ก็จะเป็นร้านนี้ร้านเดียวนี่แล้วคุณจะต้องขายได้ไหมก็ลองดูนี่ไหนตัวเร็วๆมีตัวลูกเขาอะ ไม่เป็นไรลองถูกใหม่ดูจางโตตัวเขาจบแค่ป .4 มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหาแก้ได้ผลลัพธ์ก็ลองดูอะไรไม่ได้ลง ก็ลองดูคำว่าลองดูของแม่เนี่ยเป็นปุ๋ยอย่างดีที่คอยบำรุงรากของความอยากรู้อยากทดลองของฉันให้งอกงามไม่มีวันสิ้นสุดลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหมก็ลองดู Itu tadi teman-teman
Itu adalah salah satu iklan dari Thailand. Nah, di sini aku mau kasih penjelasan sedikit kali ya, untuk sambil sharing sedikit juga, berdasarkan video tadi. Kayak, di sini tuh kadang aku memposisikan diriku atau mungkin kita semua di sini tuh seperti anak kecil itu tadi, yang dia tuh tanya ke mamanya, "Ma, kenapa sih kok orang itu jualan toge bisa serame itu sih pembelinya?" gitu. Dan mamanya juga jawab, "Iya, karena di sini cuma dia doang yang jualan toge, jadi semua orang beli di situ." Jadi bisa kita simpulin kalau si anak kecil ini, habis itu anak kecil ini bilang ke ibunya kan kalau, "Kenapa kita nggak jualan toge juga aja?" gitu. Jadi bisa kita lihat kalau anak kecil ini tuh bisa melihat adanya peluang. Sama nih kayak kita, di bisnis alliance ini menurut aku ya. Karena, seperti yang kita tahu bahwa berdasarkan data yang udah ada, masyarakat di Indonesia yang paham betul akan asuransi aja hanya 7%, jauh banget beda dibandingin negara-negara lain. Di mana kita semua di sini tuh udah bisa ngelihat peluang itu untuk bisa berkembang di dalam bisnis ini. Nah, selain itu juga ada 3 hal yang aku pelajari dari video tadi. Kayak yang pertama, ketika kita ingin mendapatkan sebuah hasil atau ingin mendapatkan sesuatu, kita itu harus bekerja keras untuk bisa mendapatkannya. Kemudian juga kita itu yang kedua nggak boleh takut sama yang namanya salah atau nggak boleh takut sama yang namanya gagal. Karena di saat kita salah atau di saat kita gagal, disitulah kita benar-benar belajar untuk memperdalam ilmu yang kita punya supaya kita bisa mengembangkan diri kita itu lebih baik lagi. Dan yang ketiga itu dengan kita terus berusaha, itu pasti kita akan mendapatkan hasil. Jadi nggak ada usaha yang mengkhianati hasilnya. Semakin kita berusaha, semakin kita benar-benar menanamkan di diri kita kalau kita itu bisa, pasti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu teman-teman. Itu sharing dari aku pada pagi hari ini. Terima kasih. Kalau belajar dari bisnis sebelumnya, kita tuh sering banget main momentum. Karena kayak momentum itu kan kalau secara arti kan kayak sebuah momen yang mungkin kita nggak akan dapetin lagi tuh. Karena dia tuh kayak ibarat ibarat benda gitu ya, di swing dia tuh bisa pergi jauh banget untuk satu kali titik itu gitu, di momentum itu gitu. Nah mungkin kita juga bisa nih mumpung lagi ada promo kayak gini, kita manfaatin kayak sebaik mungkin di momentum ini tuh kayak mungkin kerja kita tuh bisa jadi lebih lebih jauh sedikit gitu dari biasanya supaya kita bisa mencapai hal-hal yang udah kita jelasin gitu. Video yang toge itu dan memang akan sangat relate banget sih dengan apa yang kita kerjakan sih sebenarnya gitu ya. Tapi kayaknya bukan cuman apa yang kita kerjakan aja ya, enggak cuman ini aja gitu ya. Semua hal kalau misal kita jalanin, semua hal kalau dikerjain itu pasti nggak ada yang gampang ya kayaknya ya. Kayak kalau semuanya gampang juga semuanya udah jadi gitu kan. Juga apa ini? Nah, kalau misalnya semua orang kerjain sesuatu dan semuanya lancar-lancar aja ya semua orang sudah sukses gitu, sudah kaya banget kan, tapi kan ya nggak kayak gitu kan caranya gitu. Justru kalau misalnya sesuatu dan akhirnya menemukan kesusahan, itu justru kalau menurut aku bagus karena kerja. Kalau misalnya kita memulai sesuatu tapi nggak ada kesusahan, nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja, normal-normal aja ya, itu yang harus dikhawatirkan, yaitu berarti dia nggak melakukan sesuatu gitu. Karena kalau kita melakukan sesuatu pasti akan ada rintangan halangannya gitu sih. Di setiap kali dia mencoba menanam toge itu mukanya itu sumringah gitu ya. Yang aku tangkap itu ya enjoy every proses yang dilalui, apapun itu hasilnya. Karena yang mengingatkan pada anak kecil itu adalah goals-nya dia itu apa? Itu adalah menumbuhkan toge itu. Nah itu mungkin sama kembali ke kita gitu. Enjoy every proses yang kita lakuin.
Karena kita punya goals kita itu adalah vision board kita yang udah kita bikin. Itu sih. Luar biasa. Langsung disambut bosnya. Oke, jadi nambahin juga kalau istriku bilang adalah sumringah anaknya, kalau aku melihat bahwa ketika anaknya tidak berhasil kan, anaknya sempat berubah juga wajahnya. Habis itu si anak noleh ke ibunya. Nah, ibunya senyum tuh. Ibunya senyum terus cuma bilang, kita coba lagi ya. Ya sama, teman-teman nanti juga ketika kita akhirnya kita membangun tim, growing tim, kupikir itu juga akan relate. Karena ketika nanti tim kita, ya sama seperti kita saat masih BI berjalan, toh kita, aduh kok gagal ya, pasti leader kita cuma senyum dan bilang, coba lagi ya, seperti itu sih teman-teman. Nah nanti kita juga ke tim kita setelah kita punya tim, kita akan bilang hal yang sama, bukannya sekedar cuma coba lagi, tapi juga memberi spirit di situ bahwa ini bisa kok, ini bisa gitu. Thank you. Udah ready ya? Oke, silakan Tere sharingnya. Udah bisa ya share screen? Ya, udah bisa. Kencengan suaranya Tere, kencengan. Ntar berisik kok, kencengan. Ntar ya. Emang gak ada suaranya kah? Ini live jacket ya kalau nggak salah ya videonya. Harusnya ada suaranya, enak banget ya Tere. Nggak ada suaranya, bentar-bentar sih. Loh, kok ada muka Easter? Iya. Aku kalau share screen nggak ada mukanya. Aku ulang ya. Iya, masih belum muncul suaranya. Udah muncul kah? Belum. Kayaknya Coba. kalau dari handphone Aku bantu share aja deh, aku bantu share nih. link Ada ya? aja Oke. di-share Aku bantu share ya, Oke. Tere. Bentar ya. Thank you. Aku share di mana nih? Udah punya kok Marcel. Dia Oh, udah semua. punya. Itu Oke. YouTube dia, adminnya YouTube. Memang listnya Oh, bisa ada. iklan Thailand semua, tenang aja. Pengen muncul juga? Mana? Tes 1 2 3. Oh, bisa Nah, itu muncul. Koko minta akses dong. Ya, udah kok. Udah bisa share sih.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Hmm.
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Ya, jadi aku tuh terinspirasi banget sih sama video ini. Kenapa sih terinspirasi banget? Sebenarnya dari pas Koko pilih aku untuk hari Kamis Teresa ya gitu, aku berusaha untuk kayak apa ya yang memotivasi aku dari video yang akan aku bawain ke tim aku juga gitu. Nah, aku lihat nih si laki-laki ini, dia tuh dengan keterbatasan yang dia punya, dia coba untuk kayak, oh tanaman ini tuh apa namanya, ada genteng. Maaf ya, ada iklannya. Minta ayam dia, Ter. Ayam goreng. Jadi dia lewat mau kerja terus. Nggak apa-apa, Ter. Lanjut aja. Lanjut aja. Maaf banget ya, suaranya bukan suara ayam. jadi tuh si laki-laki ini dia lihat gitu sekelilingnya ada tanaman, ada yang bocor air, terus dia dorong pakai tanaman biar kalau orang yang lewat itu nggak jatuh. Terus dia lihat juga ada ibu-ibu yang kesusahan bawa gerobak, dia bantu gitu. Terus ada anak kecil dan ibunya ngemis, dia juga bantu. Jadi dari semua keterbatasan yang dia punya, dia mencoba membantu. Ternyata dari yang dia bisa bantu ini orang jadi kayak ibu tadi gitu, wah ini anak mas ini mana ya, kok nggak datang ngebantu saya gitu. Terus dia udah lewat, ada waktu dia lewat dia nggak dorong, waktu cuacanya nggak bocor itu dia lewat doang gitu, tanamannya nggak di apa-apain. Terus pada saat dia memberinya setengah, terus ada anjing juga waktu dia lagi makan, awalnya dia bagi semua, akhirnya dia bagi 2 gitu. Terus waktu pulang dia kasih pisang itu ke ibu itu, ke nenek itu. Jadi dari video yang ini aku dapat adalah semua orang punya keterbatasannya sendiri, tapi di balik keterbatasan itu sendiri dia pun punya kelebihan yang belum tentu orang punya. Gitu sih dari aku, Koko dan Cici. Nah, semua sudah kirim jadwal. Sekarang hari Jumat ini, bersyukur ya udah hari Jumat lagi. Kita akan dengarkan sharing dari Nia. Oke, silakan. Masa iya? Oke, thank you Koko Cici semuanya.
Aku hari ini mau sharing sedikit soal satu video nih, mau tunjukin satu video yang menurut aku tuh bagus banget. Aku nggak tahu ini kalian udah pernah lihat apa belum, tapi sebentar. Tapi ya kalau udah ya udah nggak apa-apa gitu ya. Bentar aku share screen dulu. Thailand nggak? Kenapa? Thailand kah? Bukan. Nggak ada hubungannya sama nyamuk kok. Nah, ini ada yang udah pernah lihat belum? Tampilan awalnya? Udah. Belum ya? Oke, ya udah kalau Udah, nggak apa-apa. sekarang ini baru lihat. Oh iya benar. Udah, tapi belum di play. Hari ini belum. Oke. Ini aku langsung play ya. Semoga kalian semua juga dapetin apa yang nanti akan aku share juga, oke? Oke. Suaranya kedengeran? Halo? Ya, kedengeran. Dengar, aman.
Oke. Oke, sangat ini ya, agak bikin gemes gitu ya. Apa namanya, aku tuh setiap kali nonton video itu tuh rasanya kayak, ayo naik lagi gitu kan, kayak apa ya, kayak gemes sendiri gitu loh. Kayak rasanya kayak, rasanya pengen bantu adiknya untuk naik gitu kan, naik, gemes banget gitu kan. Nah, apa namanya, aku mau tanya dulu nih ke kalian sebelum aku sharing dari perspektif aku ya. Aku mau tanya dulu ke kalian. Dari kalian ada yang aware nggak nih, berapa kali adik itu jatuh gitu? Adik yang perempuan itu jatuh. Aware. Kenapa? Aware. Aware? Iya. Aware gimana tuh? Berapa kali jatuh? Aku tadi nanya aware apa enggak aware. Oh, berapa kali maksudnya berapa kali Oh, jatuhnya? banyak. Ada yang Tadi sempat hitung nggak nih? berkali-kali, Mbak. 4 kayaknya deh, 4 tuh. Bener. Berkali-kali sih emang. Oke. Enggak, satu kali lagi, 4. Satu Kenapa? kali, setiap jatuh sekali jatuh. Habis itu kan diulang lagi, habis itu sekali jatuh. Jadi 1 kali. 4 sampai 5 kali katanya. Bener semua ya jawabannya. 6 kali, Mbak. 6 kali. Oke. Nah, sebenarnya Yang benar nih kalau dihitung-hitung itu kurang lebih ada 8 kali nih adik ini jatuh. Ada 8 kali adik ini jatuh. Kenapa Kak Marcel? Oke, jadi kurang lebih nih kalau kita hitungin nih satu-satu, adik itu tuh kurang lebih udah hampir jatuh sampai tertelungkup, sampai gelantungan yang sekuat tenaga tuh sampai 8 kali. Nah, di sini nih aku mau kasih lihat nih. Jadi kita sama-sama lihat sendiri kalau dia tuh sering banget jatuh, dan aku lihat di sini tuh adik ini tuh nggak pengalaman dalam permainan ini. Itu sebabnya juga mungkin kenapa dia jadi gampang goyang, gampang jatuh, karena mungkin dia belum tahu gimana cara taktiknya, cara pegangan yang kuat, cara memukul yang benar untuk bisa menang gitu kan ya. Nah, kalau kita bisa bayangkan juga mungkin ini tuh sama kayak kita ketika kita pertama kali gabung gitu ya di bisnis ini, kita belum tahu gimana cara mainnya gitu kan. Cara mainnya kita belum tahu, mungkin di awal-awal juga pasti kita ada yang ngerasa kayak goyang juga gitu kan. Mungkin sedih atau mungkin gimana ketika menerima penolakan tuh gimana tuh pasti ada perasaan-perasaan khusus gitu ya. Nah, tapi yang aku kagum juga dari adik ini itu dia udah kena pukul, udah hampir jatuh yang sampai gelantungan gitu, tapi tuh dia masih kuat bertahan gitu ya. Masih kuat bertahan, terus walaupun dia tetap harus hold on tight gitu loh, kayak bener-bener kuat banget, yang dia nggak patah semangat dengan kayak walaupun udah gelantungan dia nggak nginjekin kaki ke tanah, karena dia tahu dengan dia nginjekin kaki ke tanah berarti dia bakalan kalah, dia bakalan nyerah kayak gitu kan. gitu. Nah, terus kalau kita perhatikan juga nih di jatuh yang kelima itu kan dia ada bapak-bapak tuh yang bantuin dia kan. Jadi pas dia jatuh kelima ini dia berhasil naik, terus tapi posisinya kebalik kan tuh, posisinya malah ngebelakangin si lawannya. Itu kan posisinya salah. Nah, tapi di situ ada bapak-bapak yang bantu dia untuk balik on track, ngadep ke arah yang benar untuk bisa melawan partnernya ini nih, gitu, supaya bisa menang. Nah, di sini kita ibaratkan bapak-bapak ini tuh leader kita yang pasti akan bantu support kita untuk pas kita down, kita bisa balik lagi nih on track, semangat lagi untuk tetap fight, jalanin ini semua gitu. Nah, terus yang aku lihat juga pas jatuh ke-8 itu
kita bisa lihat kalau si anak perempuan ini tuh udah mulai punya strategi nih, udah mulai punya strategi dengan dia mulai nguatin pegangannya tuh pas terakhir kan dia diem sambil gantungan, terus dia mulai benerin pegangannya ke guling, dia mundur selangkah tuh ngerangkak ke belakang sedikit, terus dia mulai duduk, dia pukul sekali gulingnya si lawannya jatuh, terus dia mulai pukul lagi lawannya ini, terus ternyata dia menang kan. Nah di situ kita ibaratkan kita udah mulai terlatih nih, kita udah mulai terlatih sama pengalaman kita gitu kan. Di sini kita bisa lihat setiap langkah, setiap hal yang kita alami ini, yang kita jalani ini, setiap JT yang kita lakukan ini tuh pasti selalu ada yang bisa kita pelajari gitu ya, untuk meningkatkan skill kita. Asalkan kita mau sadar kurangnya kita di mana, lebihnya kita di mana, terus kita mau belajar dari pengalaman kita itu. Terus dan kalau kita, yang aku lihat dari adik perempuan ini tuh, kalau kita mau hasil yang berbeda ya, tentunya kalau kita nggak mau jatuh lagi tuh kita pasti harus ngambil juga langkah yang berbeda gitu. Kita harus mikirin gimana nih baiknya ke depannya tuh kita harus ngapain supaya hasil yang kita raih ini nggak sama kayak yang sebelumnya, kayak gitu. Terus selain itu juga yang aku lihat dari video ini adalah kalau melihat dari perspektif anak yang cowok ya, kita melihat sosok anak yang cowok di sini, ya kalau kita stuck dengan cara yang sama, dengan posisi yang sama gitu ya, kita akan tertinggal gitu. Jadi kita istilahnya mudah terlacak nih. Gaya kita nih mudah terlacak kayak gitu. Jadi kayak kalau kita lihat anak yang cowok kan posisinya sama terus nih, duduk, terus guling di tangan kanan gitu kan, guling tangan kanan, tangan kiri pegangan, udah gitu doang. Tapi nggak ada perubahan sampai akhir nih. Nah, anak yang perempuan sedangkan berbeda. Dia justru kayak, oke, gue jatuh sekarang, gue pikirin gimana nih supaya gue bisa menang gitu ya. Gitu. It's okay jatuh, yang penting nggak quit gitu. Terus satu hal lagi mungkin selain yang tadi nih, tapi selain yang tadi kita harus punya taktik berbeda nih setiap pertemuannya, setiap hal yang kita lakukan, tapi juga kita juga harus punya keinginan yang besar juga untuk menang, untuk nggak berhenti gitu kan ya, sama goal yang kuat. Itu sih yang bisa aku tangkap dari video ini. Mungkin dari yang lain ada yang mau share? Thank you. Insight-nya. Silakan. Nah, tadi kan Cici Nia udah bilang bahwa ada orang-orang di sekitar yang menyemangati gitu kan. Nah, kalau di video itu sih sebenarnya aku tadi menangkapnya orang-orang itu pasti bilang cuma pukul, bukan menyemangati ya, maksudnya ngompor-ngompori. Tapi maksudnya ya kita kadangkala dari apapun yang kita dengar itu bisa kita serap. Tinggal kita serapnya itu sebagai apa nih. Kalau kita dengar adalah yang kita serap dari sisi sebelah, berarti kita bisa menganggap bahwa waduh, kita nggak ada yang menyemangati gitu. Kalau kita hanya dengar cuma pukul, wah nggak jelas ini suruh pukul siapa gitu kan. Tapi kalau kitanya juga bisa kita juga menilai, oh dia nyuruh saya mukul dia gitu kan, di sisi sebaliknya, maka kita yang akan tersemangati. Artinya adalah ya kita juga punya kontrol terhadap our self perception gitu. Kalau kita melihat adalah misalkan nih orang lain bisa, ya ini relate ke aku sendiri, bahwa selama ini juga ngelihat aktivitas teman-teman yang meresahkan gitu kan. Ada hal-hal yang wah kami belum, kami masih berjuang, teman-teman sudah dapat. Nah kalau kita melihatannya, aduh ini nggak bener nih, nggak bisa, dan aku jadi nggak bisa, ya drop. Tapi kalau aku melihat ini, wah ini jadi kompor, bahwa wah saya juga harus bisa dong, teman-teman yang lain juga bisa gitu kan. Ya walaupun sama-sama meresahkan ya, tapi ya ini jadi penyemangat juga buat kita. Begitu Cici Kokot, thank you. Mantap. Silakan disambut istrinya. Insight-nya silakan. Udah lengkap banget ya. Tapi ya itu sih yang aku tangkap banget dari anak ini tuh determinasi apa sih namanya? Itu kuat banget gitu. Iya aja lah. Kuat banget gitu, dan ya itu
dia cuman mungkin ya satu tujuan, dia cuman mau ngalahin anak laki-laki ini gitu. Jadi goals dia tuh dari awal tuh udah kuat banget ya, itu mungkin menjadi ini juga buat aku gitu ya, bisa setiap hari tuh sebagai reminder setiap hari review lagi dan melihat lagi goals yang udah ditulis. Jadi untuk beraktivitas keesokan harinya itu menjadi lebih kuat lagi gitu. Itu sih. Thank you. Silakan yang lain insight-nya. Awalnya video lucu ya, tapi kita bisa belajar dari hal ini juga. Aku cukup salut ya sama Cicinia bisa bangkit lagi setelah 8 kali jatuh, itu luar biasa loh. Keren lah. Itu adiknya Komarsel. Kan tadi sebut adiknya Nia itu. Oh, adek Nia sama pasangannya ya? Sama pasangannya. Ntar kalau aku jawab anak ini, ntar dikira anak aku. Iya, menambahin deh insight-nya. Luar biasa banget, Bro Marcel bisa ngerti ya apa kata-kata itu pukul karena aku sebenarnya nggak ngerti itu bahasa apa sebenarnya. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, cuman Bro Marcel ngerti. Agak salut juga ya. Sebenarnya mereka itu bilang bunuh. Tapi ya janganlah terlalu keras lah. Makanya aku ganti jadi pukul. Aduh. Iya. Iya, kalau misalkan kita lihat banyak banget pelajaran dari video ini. Yang pertama, yang paling simpel adalah ya kegigihan ya dari adik ini gitu ya. Mau jatuh berkali-kali, tapi yang dia lakukan ya cukup bertahan aja gitu ya. Bertahan, cari strategi lain, terus akhirnya ya dia bisa menang. Jadi kenapa bisa menang ya karena kita mau ada di kondisi yang lagi di bawah, lagi jatuh, atau lagi kondisi di atas, ya kita mesti aware. Dua-duanya mesti aware. Bukannya kalau lagi di atas juga bisa ini aja, bisa santai-santai, enggak juga gitu ya. Jadi tetap perlu awareness. Makanya tadi aware gak? Iya, aware. Jadi silakan teman-teman yang lain buat insight-insight-nya. Aku nambahin kok. Silakan. Jadi awalnya lucu gitu kan, tapi ternyata setelah dipikir-pikir, mungkin selesai video ini dia banyak pakai obat merah gitu ya karena lecet. Mungkin malu juga karena lu jatuh berkali-kali, kan kita nggak tahu. Jadi pada intinya adalah kemenangan itu kemenangan yang akan jadi sempurna ketika kita sudah pernah tahu rasanya jatuh berkali-kali sih, menurut aku gitu. Jadi itu benar-benar kemenangan yang wah, apalagi ketika diraguin, dikata-katain, ya merasakan hal-hal yang nggak baik lah, maksudnya yang kurang mengenakan, dan dia tetap bisa bangkit. Itu menurut aku the real victory sih. Gitu. Yes, bener banget Fit. Jadi ini ya penguatan ya buat diri sendiri ya. Jadi kalau kita lihat juga tadi itu yang ada di permainan cuma ada 2 orang, tapi yang lain seru banget ya, rame banget. Banyak komentar, banyak kasih pandangan, kasih ini, kasih itu. Padahal mereka semua itu nggak ada di permainan ya. Jadi luar biasa videonya. Silakan yang lain insight-nya. Aku mau nambahin deh. Yes. Keren sih buat tadi videonya. Mungkin video itu buat kita kayak, oh iya tuh ada anak. Ada bugil. maaf. Iya, itu tadi kayak mungkin kita ngelihat video itu ya ada 2 anak lagi berusaha ibaratnya menjadi seorang pemenang lah ya. Itu bikin aku inget sama kata-kata dari Lao Tzu. Kalau ada yang tahu, itu filosof dari Tiongkok. Waktu itu dia bilang seseorang yang bisa menguasai orang lain itu
orang yang kuat, tapi ketika seseorang bisa menguasai dirinya sendiri, itu orang yang lebih dahsyat gitu. Dan itu tadi dibuktikan oleh si anak kecil yang cewek itu tadi. Dia bisa kontrol dirinya sendiri untuk bisa tetap bertahan, bisa tetap berjuang, sampai akhirnya dia bisa membuktikan kalau semua itu nggak ada yang mustahil sampai itu semua terjadi. Gitu. Itu aja. Yes, mantap. Thank you, Raka. Nah, kayaknya leadernya udah nggak sabar juga nih, pengen kasih insight nih. Silahkan, Tipen. Sebenarnya kayaknya di video yang singkat itu tadi ya, kita bisa belajar kayaknya banyak banget sih kalau menurut aku ya. Pertama, yang namanya roda pasti berputar ya. Jadi kalau misalnya lagi di bawah pun, ya hang on aja dulu, karena bakal ada saatnya. Tapi bukan berarti kita hang on itu ya cuman pegangan doang ya. Itu kalau misalnya kita lihat yang anak tadi itu pun, dia udah pegangan, dia berusaha untuk naik juga gitu ya. Bukan cuma pegangan gelantungan doang. Kalau misalnya gelantungan doang ya kayak agak-agak mirip Boots gitu ya, Dora Boots gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita cuman bergelantungan ya tidak akan berbuah hasil gitu. Tapi ya kalau kita lihat dari sini, selain bergelantungan dia berusaha. Nah, itu yang paling penting ya. Kebanyakan orang kayak cuma bilang, iya dia hang on, tapi hal kecil ini kelihatannya kayak nggak kelihatan gitu, tapi padahal dia berusaha banget gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya kita udah di atas pun kayaknya kita juga harus gimana ya, harus was-was lah gitu ya, mungkin dari sisi cowoknya gitu ya, kita bisa belajar dari sisi cowoknya gitu. Walaupun kita udah di atas, disitulah kita juga harus belajar gimana cara kita tetap sustain di atas. Karena mungkin si cowok ini pun akhirnya meremehkan gitu loh, karena dia merasa kayak gini doang, ini orang jatuh-jatuh mulu, kayak nggak seru nih, nggak ngelawan lah gitu. Nah, tapi justru pas dilawan dianya nggak siap gitu loh. Nah, di situ kan sering banget orang keskip di sana gitu ya. Jadi kayak kecolongan lah gitu. Orang banyak banget kecolongan. Nah, ya itu sih kayaknya yang aku tangkep itu sih. Jadi roda pasti berputar ya. Kalau lagi di bawah ya tetap berusaha aja. Ya usaha adalah bagian kita ya. Kalau pencapaian ya bagian yang di atas gitu. Nah, terus berikutnya ya itu. Kalau kita udah di atas pun kita jangan meremehkan, karena di saat itulah kita harus bersiap-siap kalau ternyata rodanya berputar gitu. Mantap. Jadi terus keep going ya, walaupun sekarang di posisi teratas 21 ya, klasemen sementara ya. Tipen Martina. Lanjut terus. Martina mau nambahin? Nah. Hai guys. Apa ya, yang aku lihat tuh lebih kayak ke jangan pernah kasih kendor sih. Jadi kayak just keep hanging on gitu kali ya. Tadi sih kalau misalnya ngomong-ngomong dari Tipen gitu yang tentang kalau misalnya kita di atas, jangan sampai kita tuh jadi kayak kehabisan strategi gitu kali ya. Soalnya aku merasa kayak kalau di bisnis ini pun, misalnya nih baru masuk, itu kan rasanya kan kayak, itu kan di luar comfort zone kita ya, jadi kita kayak mencoba sesuatu yang baru gitu, mencoba, mungkin dulu nggak pernah approach orang, sekarang approach orang, tapi lama-lama hal ini tuh akan menjadi comfort zone kita, yang dimana kita nge-approach orang ini, kita prospek orang ini tuh udah biasa gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita udah sampai di tahap itu lagi, gimana caranya kita kembali explore, keluar dari comfort zone kita terus gitu, mungkin kita melakukan hal-hal baru, mungkin kita jadi speaker kek, kita sharing yang banyak kek. Dulu mungkin kita nggak biasa sharing, tapi nanti lama-lama udah kita biasa sharing, itu jadi comfort zone lagi. Jadi entah di bisnis ini atau di tempat lain pun kita harus keep exploring out of our comfort zone. Karena kalau misalnya kita stuck di dalam lingkaran yang sama lagi, tuh kayak kita nggak akan kemana-mana gitu. Jadi ketika kita berkembang di bisnis ini pun kita harus keep on exploring and searching gitu loh, kayak what to do more, apa yang harus kita kembangin lagi, apa yang harus kita explore lagi gitu sih. Yes. Yuk Umar, mulai ini lagi ya, mulai meninggalkan comfort zone lagi ya, semenjak masuk ke bisnis ini ya, dan luar biasa langsung gaspol. Oke, mungkin selanjutnya dari Ade ini mungkin juga boleh share. Nah, silakan Ade ini. Oh, jadi dari tadi ini ikut lomba.
Nggak, itu nama adiknya namanya Ini. Jadi ya sebenarnya tuh ya tadi ya banyak banget yang udah kasih insight dan aku rasa udah mencakup semuanya sih. Tapi ya yang utamanya kan kayak captionnya tadi, you never fail until you quit trying gitu. Jadi ya coba aja terus, sama kayak sekali bisnis ini kan nggak ada yang gagal gitu. Yang ada yang nyerah duluan gitu sebelum berhasil gitu. Yes, thank you. Aku mau tambahin dikit boleh gak? Boleh dong. Itu benar banget sih. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya ada yang merasa kayak mungkin belum goal gitu ya, tinggal tambahin angkanya doang sih menurut aku, kayak berarti konversinya kurang gitu. Karena intinya kalau aku pelajaran dari bisnis sebelumnya adalah angka itu tidak pernah berbohong. Ketika kita prospek orang angkanya 100, kita nggak mungkin kan closing gitu misalnya. Atau kita JL-in orang 100, gak mungkin kan kita nggak closing gitu. Mungkin pas kita closing, pas kita baru di batch 10 orang pertama, ya mungkin aja enggak. Tapi mungkin di 10 orang berikutnya mungkin iya, mungkin enggak. 10 orang berikut lagi mungkin iya, mungkin enggak. Jadi tinggal tambahin angkanya sih, karena angka itu tidak pernah berbohong. Itu kayak udah ada konversinya lah ya. Mungkin udah ada teorinya juga gitu. Selama ini kita close division, kalau misalnya kita udah biasa, pasti kita tahu nih closing rate-nya berapa. Berarti tinggal ditambahin aja angka depannya itu. Yes, keren banget. Jadi kalau dulu tuh Kode ini selalu pakai inspirasi kartu ya, kayak ngocok kartu gitu ya. Kadang kalau misalkan aktivitas dapat ya kayaknya 2, 3, 4, 5. Terus lagi buka kartu lagi dapat ya mulai Jack gitu ya, King. Terus tiba-tiba dapat As gitu ya, Big Case, dapat Joker gitu ya, Super Big Case, nasabah Platinum gitu ya. Terus ngocok lagi, keluar lagi, dapat 2 lagi, ya memang itu. Memang bagian dari isinya ya begitu aja. Silahkan. Nah, Cici udah siap nih mau sharing. Baru beresin ini ya, yang tadi adegan vulgar sempat terlihat. Yang lain? Tere kayaknya belum nih. Kasih insight-nya Tere. Di AFK kayaknya. Oke, bagus banget ya videonya. Ya, thank you Nia menutup hari Jumat ini dengan video yang keren banget. Kita bisa belajar banyak dari satu video yang terlihat sepele, terlihat kecil, terlihat lucu di awalnya, padahal meaning-nya bisa deep banget. Oke, mungkin kita tutup dengan doa. Silakan, Nia.